Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Laila Tanzila. Saya berasal dari kelas 10 MIPA 2 dan ingin mempresentasikan tentang perangkat lunak dalam sistem informasi yang dibimbing oleh Ibu Aulia Fitri B. SPD. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian perangkat lunak. Apa itu perangkat lunak? Perangkat lunak atau peranti lunak dalam bahasa Inggris software adalah data yang diinput atau diformat secara digital, dapat dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, perangkat lunak adalah sistem komputer yang tidak berwujud. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang fungsi perangkat lunak. Yang pertama adalah memproses data. Yang kedua, sebagai sarana penghubung antara pengguna dengan perangkat kerasnya. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi suatu program yang ada di sebuah komputer. Kemudian sebagai fungsi dasar agar komputer dapat dioperasikan. Kemudian yang terakhir, sebagai penerjemah suatu perintah lainnya ke dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti oleh komputer. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis perangkat lunak. Perangkat lunak terbagi menjadi 7 jenis. Yang pertama adalah perangkat lunak berbayar. Apa itu perangkat lunak berbayar? Perangkat ini mewajibkan atau mengharuskan penggunanya membayar terlebih dahulu. Contoh aplikasinya adalah Microsoft Windows, Microsoft Office, dan sebagainya. Yang kedua adalah freeware. Freeware ini dapat diakses dan dapat digunakan secara gratis. Contohnya adalah Google Chrome, Mozilla, dan juga aplikasi lainnya. Selanjutnya adalah free software. Free software ini dapat digunakan secara gratis, namun aplikasinya harus dibayar terlebih dahulu. Yang keempat adalah shareware. Shareware sama dengan freeware karena dapat digunakan secara gratis. Yang kelima adalah malware. Malware ini adalah aplikasi yang berbahaya. Dapat dibilang seperti itu karena disalahgunakan oleh penggunanya, seperti mengintai atau membaca akun seseorang. Contoh aplikasinya adalah spyware atau aplikasi pengintai. Yang keenam adalah open source software. Open source software ini adalah bersifat terbuka, gratis, dapat digunakan dan di mana saja. Contohnya adalah Linux. Yang ketujuh adalah firmware. Perangkat ini hanya dapat dibaca atau memori read only. Kemudian saya akan menjelaskan tentang macam-macam perangkat lunak. Yang pertama adalah perangkat lunak sistem operasi, berfungsi untuk mengendalikan seluruh sistem kerja mendasar yang ada di dalam komputer. Contoh aplikasinya adalah Windows OS. Kemudian perangkat lunak aplikasi berfungsi untuk membantu pengguna menyelesaikan suatu pekerjaannya. Contohnya adalah aplikasi Adobe Photoshop dan Excel. Selanjutnya adalah perangkat lunak pemrograman. Perangkat ini berfungsi sebagai penerjemah, penulis, pengembangan, penguji, serta mendebug aplikasi software lainnya seperti perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Contoh aplikasinya adalah Fortran dan juga Python. Nah, selanjutnya terdapat 3 level bahasa yang digunakan dalam perangkat lunak. Yang pertama adalah bahasa tingkat rendah atau low level launch. Low level launch ini biasa disebut dengan bahasa mesin. Pengkodeannya menggunakan angka 0 dan 1. Kemudian adalah bahasa tingkat tinggi atau high level launch. Bahasanya menggunakan kode bahasa Inggris. Yang ketiga adalah bahasa generasi keempat atau fourth generation launch. Bahasa ini berfokus pada satu objek yang dikenal sebagai Object Oriented Programming atau OOP. Contohnya adalah DLP, Visual Basic, dan Visual C++. Kemudian yang keempat ada perangkat lunak tambahan atau program bantu yang bisa disebut juga dengan utility. Nah, program ini membantu untuk mengelola komputer seperti mengkompres file, melindungi sistem, memformat disket, kemudian mengcopy data dan juga mengatur hard disk.
defensif dan juga antivirus. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan contoh-contoh perangkat lunak. Yang pertama adalah software system. Software system ini berfungsi sebagai sistem operasi pada komputer. Yang kedua adalah software browser. Software browser ini berfungsi sebagai pencari situs yang digunakan oleh pengguna. Yang ketiga adalah Microsoft Office. Microsoft Office ini digunakan untuk mempermudah pekerjaan agar lebih efisiensi oleh penggunanya. Yang keempat adalah Paint software. Software ini berguna untuk mengolah desain atau gambar oleh pengguna. Yang terakhir adalah software antivirus. Software ini berfungsi untuk melindungi atau mencegah virus-virus masuk ke dalam komputer. Hanya itu yang dapat saya jelaskan, dan apabila ada kesalahan pengucapan kata di dalam penjelasan tadi, kemudian materi-materinya tidak lengkap, saya mohon maaf.